adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadis qalbul mu'min baitullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nurul zati wa sirri sarri wa bisairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baiklah saudara-saudaraku billah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kamu, apakah kamu tidak melihat? Allah jadikan di dalam jasad, di dalam jantung ada yang dikatakan qalbi. Qalbi ini banyak ruangnya. Maka pandai-pandailah dalam memandang dengan rasa batin. Yang namanya pandangan rasa batin menjadi zikir, ingatan kepada Allah jika tidak terucap. Apabila terucap maka dia menjadi ilmu. Qalbul mu'min baitullah. Hatinya orang beriman itu baitullah, bukan Allah itu bertempat. Karena teramat luasnya qalbi tadi, maka pandai-pandai dalam praktek untuk mendengarkan rasa-rasa batin yang hadir di dalam qalbi tersebut. Dikatakan qalbi, cermin diri. Banyak kita bercermin di dalam kehidupan ini, rasa batin ataupun qalbi tadilah yang memfilterinya. Maka dia menjadi tauhidul asma ataupun dikatakan thariqah ataupun zikir-zikir, jadi qalbi tadi. Masuk dia ke dalam fuad, terjadilah tauhidul af'al. Masuk ke dalam syir, masuklah dia ke tauhidul sifat. Masuk ke dalam syiru ala syiratul rahasia, di dalam rahasia masuklah dia pengenalan tauhidul zat. Dari pengenalan tauhidul zat tersebut nyatalah di situ yang dikatakan ruhani ataupun ruh yang berhubung kepada Allah. Di saat di dalam sir qalbi tadi berhubung kepada Allah, itulah rasa batin yang sampai kepada Allah. Jadi melalui ruhani, tauhidul zat, tauhidul sifat, tauhidul asma, tauhidul af'al itu hanya pengenalan jalan kepada Allah. Maka pandai-pandai dalam menyimak setiap perjalanan. Qalbi, apabila kita masukkan yang baik, maka baik yang keluar. Maka para arif billah mengatakan, isi qalbi engkau dengan selalu berzikir kepada Allah. Apa yang masuk, itu yang keluar. Jangan kita berzikir, angan-angan kita entah kemana-mana. Fokuskan. Di saat lapas lisan mengatakan Allah, rasa batin berhubung. Allah laisa kamitslihi, tidak bisa diumpamakan bagi satu umpama. Nah, praktek supaya memang zikir, ibadah, baik ibadah amal apapun, kalau benar prakteknya, benarlah sampai kepada Tuhannya. Nah, saat ini kita akan praktek bagaimana sampainya amal ibadah ke hadirat Allah. Maka tempo hari kita telah bahaskan salam kepada baginda Rasul. Untuk pusat pikiran supaya jangan terganggu dengan apa dan siapapun, pandang ke pusat. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ke pusar. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diamkan dulu. Kalau diam berarti nggak ada angan-angan, nggak ada apa-apa. Lalu di saat kita hendak berzikir, praktekkan zikir Allah. Allah atau la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tempo hari kita bahaskan, zikir artinya ingatan.
Ingatan tadilah yang tidak boleh terlepas daripada Allah. Begitu juga kita sholawatan kepada Rasulullah. Nah, jadi praktek salam tadi bukan menempat-tempatkan Tuhan, cuman cara praktek untuk mengambil konsentrasi supaya ingatan hanya kepada Allah. Perhatikan, supaya pusatkan pikiran dan perasaan hanya kembali kepada Allah. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diam. Setelah kita diam, apa zikir yang mau kita zikirkan? Zikirkan. Di saat kita melalang buana ataupun berjalan melintasi cakrawala dan melalui zikir, jangan ingat apapun. Jangan ingat apapun, apapun yang terpandang-pandang, terlihat-lihat, semua itu bukan Allah. Karena sudah kita pahamkan Allah laisa kamitslihi. Contoh kita praktek zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dalam rasa batin yang ada hanya Allah. Praktekkan rasa batinnya batin, la ana ilahu, tiada aku kecuali Ia. Berarti lisan kita mampu berzikir, lisan kita mampu mengucap, praktek qalbi mampu merasakan hadirnya rasa batin kepada Allah. Itu juga bukan milik kita, itu juga milik Allah. Itu juga milik Allah. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan engkau dan apa-apa yang engkau perbuat. Begitu juga di saat kita melintasi kehidupan dengan bekerja, berjalan dan apapun, tetap rasa batin mengatakan fa'aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Maka di mana saja engkau berada, semua itu kebesaran kekuasaan Allah. Tidak pernah terlepas daripada kebesaran kekuasaan Allah. Nah, praktek-praktek ini harus selalu dipraktekkan bagi sang penjalan, supaya benar yang dikatakan manusia adalah memiliki satu energi ilahiyah. Al-Quran mengatakan, di dalam Al-Quran Allah berkata, aku jadikan insan manusia itu dari kedua tanganku. Maksud kedua tangan adalah kekuasaan Allah. Setelah Allah jadikan, lalu kutiupkan ruh, sebagian ruhku. Nah, tiupan. Setelah Allah jadikan dari kedua tangan kekuasaan Allah, lalu Allah tiupkan ruh ke dalamnya. Berarti unsur siapa manusia? Unsur ilahiyah. Kalau sudah unsur ilahiyah, nyata innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bahwasanya zahir batin kita daripada Allah dan kembali kepada Allah. La tataharraku zaratu illa biiznillah. Tidak akan bergerak satu biji jarat tanpa irada Allah. Rasakan dengan rasa batin. Kita mampu berpikir daripada Allah. Kita mampu menyebut daripada Allah. Kita mampu berbuat daripada Allah. Kita mampu beramal daripada Allah, bukan kita. Jikalau ada kemampuan makhluk di dalamnya, maka kesyirikan yang ada. Maka rasa batin qalbi tadilah yang mengonekkan rasa batin hanya kepada Allah. Kalau sudah benar energi rasa batin kepada Allah, ini yang dikatakan Rasulullah, senang dunia senang akhirat. Bukan menceritakan ilmu Allah gono gini. Ilmu Allah nggak perlu diceritakan. Cukup kau rasakan kasih sayang Allah di setiap sendi kehidupan kita. Cukup rasakan kebesaran Allah dalam setiap langkah dan perjalanan kita. Yang semua itu minallah ilallah, dari Allah kembali kepada Allah. Jadi qalbi harus selalu dilatih dengan sadar billah, sadar dengan Allah, sadar kepada Allah. Jadi benar praktek pengesaan mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah. Mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah. Kalau kita berjalan di muka bumi ini menghiraukan, mendengarkan segala macam cobaan dunia, kita tak akan sampai kepada Allah. Coba praktekkan. Jikalau kita berjalan, apa yang kita lihat tentang dunia pasti akan terpikir. Kalau sudah terpikir pasti terasa. Kalau sudah terasa, berarti qalbi kita bukan ditempatin lagi dengan zikrullah. Berarti sudah dunia dan hawa nafsu isinya. Maka walaupun kita bekerja, bermain, beramal di muka bumi ini tadi, tapi rasa batin tetap menyandarkan semua hanya kepada Allah. Kalau kita sudah selalu praktek sadar billah, berarti di sini sudah benarlah
permainan-permainan hidup kita ini minallah ilallah. Nah, jadi qalbi tadi selalu diisi dengan asma Allah, dengan jalan zikrullah. Yang dikatakan zikir artinya ingatan hanya kepada Allah, wiritannya masing-masing. Begitu juga setiap kita berlakon, setiap kita melangkah, kita katakan dengan rasa batin, semua ini kenyataan daripada iradah Allah, kenyataan daripada kasih sayang Allah, kenyataan dari kebesaran Allah. Nah, inilah yang selalu kita latih. Di saat kita hendak mujahadah, di saat kita hendak melaksanakan suatu riyadhah, katakan, duduk dengan tenang, pasrahkan semua permasalahan kita, kehidupan kita kepada Allah. Setelah kita syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, astagfirullah, benar-benar istighfar. Istighfar bukan banyaknya tapi benernya. Di saat kita katakan astagfirullah, pasrahkan semua, enggak ada lagi kemampuan makhluk. Yang ada kita rasakan kebesaran kasih sayang Allah. Baru katakan assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diam kita. Baru katakan maulana ya wajahna bi wajhika lil wajhi. Baru enggak berzikir enak dia. Inilah zikir-zikir menghidupkan rasa qalbi, rasa batin hanya kepada Allah dengan jalan tauhid supaya benar praktek tujuan kita kehadirat Allah. Jadi mulai saat ini pelan-pelan dipraktekkan rasa batin tadi. Pelan-pelan dirasakan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan salam setulus-tulusnya, selembut-lembutnya. Ini salam kepada Rasulullah di dalam surah An-Nur ayat 62. Inilah praktek-praktek jalan hadirat kepada Allah supaya amal kita benar-benar kepada Allah. Jadi untuk ini malam latih qalbi kita, isi qalbi kita, rasa batin kita hanya berhubung kepada Allah. Karena kebahagiaan itu juga milik Allah, kehidupan kita juga milik Allah, kesenangan itu juga milik Allah. Maka sandarkan hanya kepada Allah dengan jalan zikrullah ataupun jalan. Jadi tetapkan praktek rasa batin selalu bercermin dengan kehidupan yang lain. Bahwasanya dengan rasa batinlah kita mampu melewati cakrawala, bab-bab ataupun pintu-pintu di dalam rasa batin dengan rasa batin. Jadi kalau kita hendak melangkah ke hadirat Allah, jangan kita lihat yang tidak perlu kita lihat, jangan kita dengar yang tidak perlu kita dengar. Cukup praktekkan rasa batin hanya kepada Allah. Karena setiap apa yang kita lihat, dia akan nantap di otak bawah sadar kita sehingga mengganggu pikiran kita. Hal yang tidak perlu kita dengar, begitu kita dengar akan merusak perasaan kita. Sementara kita dijadikan Allah, wa ma khalaqtul jinni wal insana illa liya'budun, tidak kujadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi hanya kepada Allah. Jadi praktek-praktek sadar billah, rasa batin selalu berhubung kepada Allah. Jangan didengar yang tidak perlu didengar, jangan dilihat yang tidak perlu dilihat. Kita hanya kepada Allah. Itulah praktek latihan muhasabah diri dalam perjalanan kehadirat Allah. Nin bil qalam fastabiqul khairat ila liqa ma'assalamah akhiru kalam ini wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.